warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali program kita Satu Warisan. Seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Silakan Mbak Safira, coba dicek sudah ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Saya izin untuk warahmatullahi wabarakatuh. membacakan pertanyaan jamaah yang udah masuk di sosmed Muslim ya Ustadz. Ya, baik. Pertanyaan pertama datang dari Instagram, dari Bu Rina, domisilinya di Palu. Bu Rina. Ya. Di Palu Di ya. Palu. Oke. Jauh benar apa namanya? Yang hadir di Zoom ya. Ustadz, saya ingin bertanya. Suami saya meninggal beberapa bulan yang lalu. Oke. Meninggalkan saya dan 4 anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga dan keempat laki-laki. Oke, yang pertama istri ya, istri almarhum. Istri. Oke. Yang kedua? Anak pertama laki-laki. Terus? Anak kedua perempuan, anak 3 dan 4 laki-laki. Berarti 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya. Suami saya memiliki usaha toko bangunan yang cukup besar dan memiliki 2 cabang. Dan selama ini saya ikut membantu mengelolanya. Setelah beliau wafat, anak pertama mengurus cabang 1, anak kedua mengurus cabang kedua. Ya. 2 anak kami yang lain masih duduk di bangku sekolah. Anak pertama dan kedua menuntut untuk segera melakukan pembagian warisan. Mereka merasa paling berhak memiliki masing-masing cabang. Karena sejak almarhum meninggal, merekalah yang mengelola toko tersebut. Anak ketiga dan keempat merasa tidak dapat keadilan. Sebenarnya bagaimana pembagian warisan ini dalam Islam agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga, Ustadz? Oke, baik. Yang pertama, dalam pembagian harta warisan, yang perlu dihindari adalah kezaliman. Jangan sampai sebagian ahli waris mendapatkan haknya, namun sebagian ahli waris yang lain tidak mendapatkan haknya. Karena harta warisan ini harta panas. Ya. Jangankan orang yang jarang sholat, jangankan orang yang jarang kajian, kadang-kadang orang yang sering ikut kajian, sering sholat, orang yang agamis, ketika berhadapan dengan warisan, itu seakan-akan hilang kesolehannya. Karena memang ini harta panas. Nah, mengenai pertanyaan Bu Rina yang di Palu tadi, yang pertama adalah dikalkulasikan dulu berapa total harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya Bu Rina. Setelah semua dikalkulasikan, nanti baru dihitung berapa bagian masing-masing ahli waris. Nah, kalau sebagian ahli waris masih kecil, itu tidak jadi masalah, itu tidak menggugurkan hak warisnya, akan tetapi warisan tersebut dipegang oleh orang yang bisa memegang harta. Nah, kalau dalam kasus ini tadi ada 2 anak yang sudah bisa mengelola toko dari almarhum, biarkan mereka mengelolanya, tapi dengan syarat itu bukan milik mereka. Karena harta warisan belum dibagi. Nah, kalau mereka ingin mendapatkan hasil dari usaha tersebut, tidak masalah. Mereka dianggap digaji saja. Nanti begitu sudah dapat bagian dari penghasilannya, baru dibagi sesuai aturan waris. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau memang itu berupa perusahaan, maka boleh yang dibagi waris itu berupa sahamnya. Nanti berapa keuntungannya dibagi kepada ahli waris sesuai persentase yang sudah Allah sebutkan. Begitu kira-kira jawabannya. Ya. Ustadz, ternyata masih ada pertanyaan lain dari Bu Rina. Tambahan ya. Oke, silahkan. Ustadz, ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan. Sebelum meninggal, suami saya pernah berkata bahwa anak perempuan kami tersebut akan mendapat salah satu cabang toko bangunan kami. Berarti di situ akan. Bukan sudah diberikan ya. Nah, ini berbeda konsekuensi hukumnya. Karena kalau akan, kan belum diberikan. Jadi jatuh namanya wasiat. Kalau sudah diberikan berarti hibah. Cuman yang keterangan di situ akan diberikan ya. Oke, baik. Ini penting. Oke. Terus? Karena almarhum melihat anak keduanya punya potensi mengembangkan usaha keluarga ini. Sayangnya, saksi matanya hanya saya dan almarhum hanya menyampaikan secara lisan tanpa ada dokumen resmi. Apakah kesaksian saya bisa menjadi bukti bahwa cabang tersebut miliknya, Ustadz? Oke, kesaksian ibu itu tidak berlaku ya. Kesaksian Ibu Rina itu tidak berlaku. Kenapa?
Karena ahli waris ini dia tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh suami Ibu Rina ini merupakan wasiat. Karena tadi akan diberikan. Nah, sebelum turun ayat waris, metode pembagian harta warisan dalam Islam memang dengan menggunakan wasiat. Siapa saja yang tertulis di surat wasiat tersebut, misalnya si Fulan, Muhammad dapat warisan, Ali dapat warisan, kemudian Roni karena dia kurang soleh nggak dapat warisan. Itu boleh. Itu di awal-awal keislaman. Namun ketika turun ayat waris, hukum memberikan warisan kepada ahli waris itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat waris. Kemudian hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil waris." Allah telah memberikan setiap ahli waris bagiannya masing-masing. Fala wasiyata lil waris. Maka orang yang sudah masuk dalam daftar ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Nah, jadi kesaksian ibu ini tidak dibutuhkan karena memang ahli waris tidak boleh mendapatkan harta dari jalur wasiat. Demikian. Oke, Ustadz, berikut ada pertanyaan kedua. Oke, baik. Dari Mas Fandi di Mas Medan. Fandi Medan. Oke. Saya izin membacakan ya, Ustadz. Ya, silakan. Oke. Ustadz, saya dan adik perempuan saya menjadi yatim piatu setelah ayah dan ibu meninggal dalam sebuah kecelakaan 3 tahun lalu. Ya. Kami sudah melakukan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam. Dan masing-masing sudah menggunakan bagian kami untuk berbagai keperluan. Namun, beberapa waktu lalu, datang seorang pria yang mengaku sebagai anak kandung ayah kami dari pernikahan sebelumnya. Kami sama sekali tidak mengetahui bahwa ayah pernah memiliki istri pertama dan anak dari pernikahan tersebut. Sekarang, Sebentar, ini istri pertama siri atau resmi? Nggak ada keterangannya? Oke. Nggak dijelasin, Ustaz. Nah, sekarang pria ini meminta hak warisnya. Kami bingung apakah dia masih memiliki hak atas warisan yang sudah kami bagi 3 tahun lalu. Bagaimana Islam mengatur hal seperti ini, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Mas Fandi dari Medan atas pertanyaannya. Jadi setiap orang yang mengaku sebagai anak almarhum dari istri sebelumnya, maka Nabi sudah memberikan semacam rambu-rambu. Ya, kalau ada orang datang kepada kita mengaku sebagai ahli waris dari istri yang lain, maka yang pertama kita tanya adalah mana buktinya. Ya, kalau buktinya ada, maka dia tetap sebagai ahli waris. Ya, tetap sebagai ahli waris. Karena orang itu akan mendapatkan warisan selama dia tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan hak waris. Ya, selama anak tersebut tidak melakukan salah satu yang menggugurkan hak waris, maka dia berhak mendapatkan harta warisan. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwasanya dia ini anak kandung dari almarhum. Nah, hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, al-bayyinatu 'ala mudda'i. Orang yang mengaku maka harus menunjukkan bukti. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, maka pengakuannya itu tertolak. Nah, jadi kalau ada anak tersebut datang minta warisan, tanya buktinya dulu. Mana buktinya? Ada nggak akte kelahiran? Kalau ada, maka dia bagian dari ahli waris. Kalau tidak ada, maka sampaikan kepada orang tersebut, mohon maaf, ya, Anda tidak bisa menunjukkan bukti, kami tidak bisa memberikan warisannya. Begitu kira-kira. Oke, Ustaz. Nah, pertanyaan lanjutannya, ini Ustaz. Masih dari Mas Fandi? Iya, masih dari Mas Fandi. Nah, hampir sepertinya udah kejawab dari yang Ustaz sampaikan, tapi saya izin membacakan aja, Ustaz. Oke. Nah, di sini Ustadz, pria tersebut datang, dia tidak memiliki bukti yang kuat selain pengakuannya sendiri. Tidak ada dokumen resmi yang membuktikan bahwa dia adalah anak ayah kami, seperti akta kelahiran atau dokumen keluarga. Dalam Islam, bagaimana cara memastikan bahwa seseorang benar memiliki hak waris? Apakah kami wajib memberikan warisan tanpa adanya bukti? Oke, jawabannya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Selama orang yang mengaku sebagai ahli waris itu tidak bisa menghadirkan bukti atau tidak bisa menghadirkan saksi yang menguatkan atas pengakuannya tersebut, maka dia tidak bisa diberikan warisan. Ya, tidak bisa. Tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'ala mudda'i.
orang yang mengakui, dia harus menghadirkan bukti atau saksi bahwa benar pengakuannya tersebut. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, maka tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu kira. Saya lanjut ya Ustadz, pertanyaan ketiga. Okay. Dari di YouTube, komentar di YouTube. Oh ya. Dari Bu Sinta, domisilinya di Lampung, Ustadz. Bu Sinta dari Lampung. Oke, silahkan. Ustadz, saya memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan pertama saya. Setelah bercerai, saya menikah lagi dengan suami baru. Beberapa waktu lalu, saya mendapat kabar bahwa mantan suami saya telah meninggal dunia. Saya pun menuntut hak waris anak saya kepada keluarga mantan suami saya. Dan alhamdulillah, anak saya mendapatkan bagiannya. Namun, karena anak saya masih kecil, saya ingin bertanya, apakah harta warisan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan kami sekeluarga, atau harus disimpan dan baru diberikan kepadanya setelah ia dewasa? Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Ibu dari anak ini, ya, dia boleh menggunakan harta tersebut selama berkaitan pada hal-hal kebutuhan dasar untuk makan, ya, itu bisa diambil dari harta warisan anak tersebut. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ketika ada seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ini punya anak dan punya harta. Akan tetapi bapak saya ini mau mengambil harta saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu itu ada hak bapakmu. Ya. Engkau dan hartamu dan itu ada hak bapakmu. Maka dari hadis ini Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang tua bisa menikmati harta anaknya pada hal yang wajar. Tidak boleh ibu ini menggunakan harta, Ibu Sinta misalnya, menggunakan harta anaknya untuk foya-foya. Jalan-jalan ke Paris, jalan-jalan ke Melbourne, ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan, itu dibenarkan. Itu dibenarkan dalam syariat. Tidak masalah di situ. Oke. Ustadz, ini masih ada lanjutan dari cerita Bu Sinta. Oh ya, silakan. Ustadz, bagaimana cara terbaik mengelola harta warisan anak saya agar tetap aman dan bermanfaat hingga ia dewasa? Apakah dalam Islam ada aturan khusus mengenai pengelolaan harta anak yatim yang belum dewasa? Oke, baik. Ini kita harus sangat berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, apa kata Allah? Innama ya'kuluna fi butunhim nara. Maka sesungguhnya dia sedang menelan bara api dari neraka. Wa yaslawna sa'ira. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Ini berhati-hati sekali mengenai mengelola harta anak yatim. Harta anak yatim tersebut, Nabi SAW menganjurkan untuk diinvestasikan. Kenapa? Agar tidak dimakan oleh zakat. Karena misalnya ada seseorang meninggal dunia. Dia punya anak usia 2 tahun. Dan dia pewaris tunggal harta orang tuanya. Pertanyaannya, apakah anak yang masih usia 2 tahun ini kena zakat atau tidak? Kang Ibnu. Kena zakat. Ya, kena zakat. Nah, bagaimana harta peninggalan orang tua yang 1 miliar, harta peninggalan orang tuanya yang 1 miliar ini, agar tidak habis dimakan zakat, misalnya anak usia 2 tahun. Karena ulama menganjurkan harta warisan boleh diberikan kepada anak kalau dia sudah rushd. Rushd itu sudah bisa mengelola keuangan. Baru diberikan harta hak warisnya. Tapi kalau belum, maka itu dipegang oleh walinya atau dipegang oleh ibunya. Nah, agar harta ini tidak dimakan oleh zakat, tidak termakan zakat, tidak berkurang karena zakat, maka Nabi SAW menganjurkan untuk diinvestasikan. Hal ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi bersabda, "Ittajiru fi amlil yatama la ta'kul hazakah." Investasikanlah harta anak yatim tersebut agar tidak habis dimakan zakat. Tentu dengan syarat Ibu Sinta ini bisa mengelola atau bisa
menginvestasikan harta ini. Kalau tidak, daripada nanti rugi, bangkrut, malah hilang semuanya, ya sudah, biarkan saja. Ya, tapi kalau ibu ini, Bu Sinta ini sudah terbiasa mengelola keuangan, menginvestasikan bisnis, maka sebaiknya harta anak tersebut dikelola dengan baik sehingga tidak dimakan zakat, tidak habis dimakan zakat setiap tahunnya. Begitu kira-kira. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan segmen pertama tadi. Kita akan lanjutkan segmen yang kedua untuk menjawab pertanyaan seputar hukum waris. Oke, baik. Kang Ibnu, sudah ada pertanyaan? Ustadz, sebelum itu saya tadi sempat lihat ada yang nitip salam saat Ustadz menjelaskan materi. Mungkin bisa disapa dulu Ustadz ke kamera. Ada salam dari Dinda di Maluku dan Ronald di Malang. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda dan Ronald Mbak di Malang. dan Kang Ronald di Malang ya. Oke, selamat bergabung bersama kita. Ya. Silakan. Baik Ustadz, sekarang kita lanjut ke segmen 2. Sebelum kita masuk nih Ustadz, ternyata ada yang kiriman dari netizen di rumah nih Ustadz, kiriman video. Kita putar dulu ya Ustadz. Oh ya, boleh. Boleh diputar dulu Zafira? Saya izin putar ya Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Saya ingin bertanya kepada Ustadz tentang pembagian harta warisan. Orang tua saya telah lama meninggal dunia dan dia meninggalkan 1 buah rumah dan 1 bidang tanah. Saya mempunyai 8 orang saudara, 5 laki-laki, 3 perempuan. Yang ingin saya tanyakan, apakah harta tersebut dibagi rata atau dipisah antara laki-laki dan perempuan? Hanya itu yang bisa saya tanyakan dan saya mohon penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma dari Padang ya? Ya. Bu Fatma dari Padang. Ya. Padang. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatma dari Padang. Ini menarik sekali pertanyaannya. Boleh nggak warisan ini dibagi rata? Ya, boleh nggak warisan ini dibagi rata? Ini menjadi pertanyaan besar nih. Kan biasanya kalau sudah bicara hitung-hitungan kan ribet. Nah, udah kita bagi rata aja, sama-sama enjoy itu kan. Boleh nggak ini? Ya, jawabannya nggak boleh. Ya, jawabannya boleh. Kenapa? Kalau seandainya warisan boleh dibagi rata, apa fungsi Allah menurunkan surat waris? Apa fungsi Allah menurunkan ayat-ayat waris? Ya, jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan salat, Allah cukup berfirman, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Adapun tata cara salat, berapa rakaat salat, berapa nisab zakat, siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat, itu tidak disebutkan terperinci dalam Al-Quran. Puasa juga demikian. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah cukup berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hanya sebatas itu. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Haji juga sama. Allah hanya menyebutkan secara global perintahnya. Namun hal ini berbeda ketika Allah berbicara mengenai waris. Nanti Bu Fatma bisa buka Al-Quran surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dan 14. Ini semua berkaitan dengan waris. Ayat 11 dan 12 Allah menyebutkan siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Ini hal yang serius ya. Sampai Allah sendiri turun tangan untuk membagi waris. Padahal kan cukup bisa dari hadis Nabi sebagaimana kita sholat. Jumlah rakaat sholat, gerakan dalam sholat itu dari hadis Nabi kita dapatkan. Namun kenapa dalam bab warisan Allah sendiri yang menentukan bagian dalam Al-Quran? Si fulan dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian. Ulama mengatakan ini menunjukkan pentingnya ilmu waris.
Ya, penting ilmu waris. Ayat yang ke-13, Allah mengapresiasi hamba-hambanya yang menerapkan ilmu waris ya dengan jaminan surga. Nah, sedangkan ayat yang ke-14 Allah mulai mengancam. Lengkap ini perintahnya. Mulai dari siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, kemudian Allah memberikan apresiasi bagi orang yang menerapkan ilmu waris dalam pembagian harta warisan. Sampai ayat yang ke-14 Allah mulai mengancam. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu yudkhilhu naran, kata Allah. Barang siapa durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, dan melampaui batas dalam pembagian harta warisan. Artinya, tidak membagi harta warisan sesuai aturan waris. Apa ancamannya? 3 ancaman 1 ayat. Ini ancaman serius. Yang pertama, ya, yudkhilhu naran, yang ancaman pertama. Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Dan yang ketiga, walahu azabun muhin, dan baginya azab yang hina. Ini hal yang serius nih ya. Azab yang hina. Yang hina. Nah, maka dari itu tidak boleh membagi harta warisan sama rata atau berdasarkan kesepakatan, itu nggak boleh. Pak Ustadz, kami ingin bagi rata, bagaimana solusinya? Ya kan? Nah, solusinya adalah dibagi dulu sesuai aturan waris. Misalnya tadi anak laki-laki dapat berapa? Skemanya anak laki-laki dapat 2:1. 2:1 ya. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Misalnya almarhum punya harta warisan 100 juta. Berarti kalau 2:1, maka anak laki-laki dapat sekitar 70 jutaan ya, lebih kurang. Anak perempuan dapat 30 juta. Nah, nanti begitu sudah selesai pembagian harta warisan, maka kakaknya laki-laki mengatakan, "Dek, ini ambil untuk kamu 20 juta. Ya, biar kita sama. Ini hibah dari kakak untuk kamu." Nah, itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Jadi aturan waris kita terapkan terlebih dahulu. Kalau mau bagi sama rata, itu bisa saling menghibah di antara mereka. Tapi kalau dari awal, udah nggak usah hitung-hitung waris ribet. Kita langsung bagi rata. Ini tidak boleh. Ya, kita tidak boleh menganggap hukum Allah hanya sebatas sampah. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu tidak diperbenarkan dalam syariat. Oke, Ustaz. Berikut ada video yang kedua, Ustaz. Oke. Saya izin memutarkan ya, Ustaz. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Satuni dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz tentang harta warisan. Ini dengan Ibu siapa? Saya anak angkat dari sepasang suami istri yang tidak punya anak dan yang telah lama meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk saya. Ya, kecil sekali Saya berhak suaranya. untuk menerima harta warisan itu. Kalau tidak, Atau nanti pada siapa Kang harus Ibu bisa diberikan mengulang harta pertanyaannya. warisan? Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin coba membacakan ulang aja Ya, Ustaz. oke. Oke, pertanyaan ini dari Ibu Satuni dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ingin bertanya kepada Ibu siapa Ustaz. namanya? Ibu Satuni. Sartuni. Ya. Nah, jadi ceritanya itu dia anak angkat dari sepasang suami istri Ya. yang telah meninggal dunia gitu dalam beberapa tahun yang lalu. Nah, meninggalkan harta warisan untuk dia karena dia tidak mempunyai anak gitu, Ustaz. Hanya dia gitu. Jadi harta warisannya jatuh ke dia semua. Oke, berarti almarhum tidak punya anak kecuali anak angkat, yaitu ibu ini. Oke. Ya. Terus karena minimnya ilmu tentang ilmu waris, jadi dia menerima saja, Ustadz. Nah, setelah dipikir-pikir, ternyata dia mulai bertanya-tanya apakah dia memang berhak atas hak waris tersebut atau tidak. Terus kan karena udah lama juga itu harta warisannya di dia gitu, karena udah terpakai juga, jadi apakah dia memang berhak? Kalau tidak, kemana harta waris tersebut diberikan gitu, Ustaz? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, anak angkat boleh nggak menerima warisan? Ya. Ya. Anak angkat boleh nggak menerima warisan? Menerima warisan. Oke, kita jawab ini dulu. Nanti baru kalau jawabannya nggak boleh, kemana mau diberikan harta warisan tersebut? Jawabannya, anak angkat tidak boleh menerima harta warisan.
mereka boleh menerima harta dari almarhum dengan 2 jalur. Yang pertama dengan hibah dan yang kedua dengan wasiat. Ya. Hibah atau wasiat, ini boleh anak angkat menerima harta dari almarhum. Tapi kalau namanya warisan itu nggak boleh. Karena ulama sudah menyebutkan sebab saling mewarisi itu ada 3. Ya, sebab saling mewarisi itu ada 3. Kita tulis. Sebab mewarisi ada 3. Ada 3. Ya. Yang pertama ada hubungan darah, ya, atau hubungan nasab. Hubungan nasab. Seperti orang tua dan anak, anak dan orang tua, kemudian seseorang dengan saudaranya, adik kakak, itu ada hubungan darah. Ini yang pertama. Yang kedua, hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan, suami istri. Pernikahan. Ya, suami istri. Nah, cuma bedanya kalau hubungan nasab itu tidak akan terputus selamanya. Tapi kalau hubungan pernikahan ini akan terputus ketika terjadi perceraian. Talak 3, itu pun talak 3. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya talak 1, maka kemudian seminggu kemudian meninggal suaminya. Istri masih tetap mewarisi harta suaminya karena baru talak 1. Tapi kalau sudah talak 3, sudah tidak bisa saling mewarisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebab yang mewarisi berikutnya adalah memerdekakan budak. Yang syarat sebab yang ketiga sudah nggak ada lagi di zaman kita. Memerdekakan budak. Ya. Yang memerdekakan Bilal siapa, Kang Ibnu? Nah, ini kalau jadi asisten Ustaz harus tahu juga awasannya, ya. Siapa yang memerdekakan Bilal? Enggak, Bilal kan awalnya budak. Yang memerdekakan Bilal itu siapa? Siapa, Mbak Zafira? Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq. Nah, seandainya Bilal ini kaya dan dia tidak punya ahli waris yang lain, maka Abu Bakar Siddiqlah sebagai pewarisnya. Ya. Nah, inilah ulama menyebutkan inilah 3 sebab saling mewarisi. Yang pertama hubungan nasab, yang kedua hubungan pernikahan, dan yang ketiga memerdekakan budak. Nah, cuma kalau untuk poin yang ketiga sudah nggak ada lagi di zaman kita sekarang. Yang ada cuma 2, hubungan nasab dan pernikahan. Nah, sedangkan anak angkat nggak termasuk hubungan nasab dan nggak termasuk pernikahan. Maka anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Ya. Dia hanya bisa menerima harta dari almarhum dengan hibah atau wasiat. Nah, kalau ternyata almarhum nggak punya harta warisan, almarhum tidak punya ahli waris, kecuali anak angkat ini. Dan anak angkat bukan ahli waris, kemana harta warisannya? Ya, ulama mengatakan harta tersebut sudah menjadi milik negara, milik Baitul Mal. Dan ini ada di kompilasi hukum Islam, ya. Ini sudah ada di kompilasi hukum Islam, pasal ya di KHI pasal 191. Nah, di sini sudah disebutkan regulasi hukumnya. Ini saya bacakan. Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Nah, jadi ketika seseorang meninggal dunia, nggak punya ahli waris, ya, hanya angkat. Nah, sedangkan anak angkat bukan ahli waris, maka harta almarhum ini masuk ke dalam Baitul Mal. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan untuk kepentingan umum. Ya, bisa buat jalan, bisa buat makan gratis dan lain-lain. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan keempat nih, Ustaz. Oh ya. Dari komentar di YouTube dari Mbak Putri di Makassar. Oh ya, oke, baik. Mbak Putri di Makassar. Iya. Saya izin bacakan ya, Ustaz. Ya, silakan. Oke. Ustadz, setelah ayah saya meninggal dunia, ibu saya membagi harta warisan hanya kepada satu-satunya anak laki-lakinya, yaitu adik saya.
Saya sebagai anak perempuan tidak diberikan bagian sedikit pun. Alasannya karena ibu dan saya memiliki permasalahan di masa lalu. Dan saya pernah memilih meninggalkan rumah. Apakah dalam Islam seorang ibu boleh menentukan sendiri pembagian warisan dan mengesampingkan hak anak perempuan? Apa yang sebaiknya saya lakukan dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Oke, baik. Berarti ahli warisnya ada 3 ya? Iya. Yang pertama, istri. Yang kedua, anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki. Dan yang ketiga, anak perempuan. Iya. Yang menjadi masalah di anak perempuan ini. Iya, benar Ustaz. Iya. Karena anak perempuan ini punya masalah dengan istri almarhum, sehingga mau dihilangkan hak warisnya. Iya, benar. Yang punya harta kan suami almarhum. Ya. Jangankan istri mau menghilangkan hak anak perempuan, almarhum saja tidak boleh. Ya, almarhum saja tidak boleh menghilangkan anak perempuan. Hak waris, ahli waris. Misalnya begini. Seandainya bapak almarhum masih hidup dan mengatakan pada anak perempuan, wahai anakku, engkau silahkan keluar dari rumah ini. Engkau nanti kalau papa meninggal dunia, engkau tidak berhak mendapatkan harta warisan dari papa. Nah, ucapan orang tuanya ini berlaku ataukah tidak? Nggak berlaku. Jadi itu kan wasiat orang tua beradu dengan wasiat Allah. Orang tua punya wasiat, Allah punya wasiat. Makanya ketika bicara mengenai waris, Allah menyebutkan dengan kata wasiat. Yusikumullahu fi auladikum, kata Allah di surat An-Nisa ayat 11, ya. An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian wahai para orang tua bahwasanya bagian anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan. Nah, selama anak perempuan ini tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan hak waris atau yang menggugurkan hak waris, maka istri almarhum tidak punya hak untuk menghilangkan hak warisnya. Ya, tidak punya hak untuk menghilangkan hak warisnya. Jangankan istri almarhum itu sendiri saja tidak bisa menghilangkan hak waris anaknya. Ya, begitu. Oke, Ustaz. Nah, ada lanjutannya, Ustaz. Oke, silakan. Nah, Ustadz, jika harta warisan sudah terlanjur dibagi hanya kepada adik laki-laki saya, apakah saya masih bisa menuntut hak waris saya dengan cara menggugat ke pengadilan negeri? Bagaimana prosedurnya, Ustadz? Bisa. Karena ke pengadilan negeri. Iya. Ke pengadilan negeri bukannya pengadilan agama gugatnya. Di sini pengadilan negeri, Ustadz. Nah, kalau pengadilan negeri biasanya mereka akan menggunakan hukum waris positif. Itu berbeda. Maka di Indonesia ini menarik ya. Di Indonesia ini ada 3 hukum waris, ilmu waris sebenarnya. Yang pertama, hukum waris positif. Ini warisan Belanda nih. Ya, makanya di hukum waris positif ini yang dipakai di pengadilan negeri, orang tua bukan ahli waris. Nah, ini gharib ya, maksudnya ini aneh. Orang tua tidak termasuk ahli waris. Makanya kalau ada orang buat semacam keterangan itu, nanti kalau saya meninggal dunia, yang mewarisi harta saya, itu tidak boleh orang tua. Ini dihukum waris positif. Yang kedua ada KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, dan yang ketiga baru ada fikih waris Islam murni. Nah, karena dalam KHI ini nanti ada dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Ya. Nah, kalau Bu Putri ini mau menggugat, maka gugatlah ke pengadilan agama. Karena pengadilan agama dia menggunakan KHI. Nah, ini bukunya. Ya, ini yang dipakai oleh para hakim di pengadilan agama. Dan dalam KHI ini anak perempuan itu mendapat bagian hak warisnya. Nah, makanya kalau menggugat, gugatlah ke pengadilan agama. Insya Allah akan dikabulkan gugatannya. Karena selama anak perempuan tidak melakukan hal-hal yang menggugurkan hak warisnya, insya Allah dia tetap mendapatkan harta warisan. Ya. Pertanyaan Bu Putri ini berlaku di zaman jahiliyah. Ya. Zaman jahiliyah itu perempuan dihilangkan hak warisnya. Nah, dihilangkan hak warisnya karena mereka menganggap, bahkan ketika turun ayat waris itu sahabat sempat protes, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami memberikan harta warisan kepada orang yang jangankan untuk menjaga harta, dirinya saja nggak bisa mereka jaga. Nah, makanya ketika orang-orang liberal mengatakan Islam itu menyampingkan para perempuan, meremehkan para perempuan, sebenarnya tidak. Justru dengan turunnya ayat waris, Allah memberikan bagian kepada perempuan hak warisnya. Di zaman dia itu enggak. Perempuan nggak dapat bagian warisan sama sekali. Hanya anak laki-laki yang dapat.
Itu pun kalau anak laki-laki bisa menunggang kuda dan bisa berperang.